Shalom, puji nama Tuhan. Kita semua masih diberi kesempatan bisa memuliakan dan memuji nama Tuhan. Pada hari ini kita memperingati Tuhan telah wafat di kayu salib. Ia telah menebus dosa-dosa bagi kita semua. Dalam Filipi 2 ayat 8-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terima kasih Yesus, Engkau sangat teramat baik bagi kami Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Depan
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau rela mengorbankan nyawamu untuk menebus dosa kami Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena darah-Mu yang sungguh amat kudus Tuhan layakkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau sungguh kagumi Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin, haleluya. Yesus sungguh luar biasa bagi kita semua. Amin. Sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami, Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, Yesus. Pengorbanan-Mu yang sungguh sempurna Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur, Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang terpunya selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, Ampuniku atas segala dosa. ampuniku atas dosa. Kami sungguh bersujud. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Aku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Benar Tuhan, seumur hidup kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Kami sungguh bersyukur. Dalamnya kasih-Mu Bapa, Lebih dari segalanya. terlebih dari segalanya, pengorbanan yang terpunya selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kalau pada pagi ini kita boleh memperingati hari Jumat Agung di mana Kristus Sang Mesias itu Juru Selamat sudah mati bagi kita. Hari ini kita memperingatinya. Dan pagi ini sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari siapkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pagi ini Tuhan untuk kasih setia, rahmat dan berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Bapa mengucap syukur jikalau sampai dengan hari ini Engkau berikan kepada kami nafas baru, kehidupan yang baru. Engkau berikan berkat-berkat yang baru sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menambahkan hari yang baru buat kami. Dan hari ini Tuhan kami siapkan untuk kami terima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita memperingati Jumat Agung di tengah-tengah wabah atau endemik yang sedang menyerang bangsa kita. Bagaimana virus corona yang sungguh menakutkan, ya, mengguncangkan bukan hanya kota Malang, bukan hanya bangsa kita, tetapi virus ini sudah menyerang lebih dari 185 negara yang sudah diserang oleh virus ini. Dan Bapak Ibu perlu ketahui ya bahwa virus ini ya mempunyai daya guncang yang luar biasa. Tidak terbilang berapa lagi yang sudah meninggal oleh karena virus ini. Saya membaca update terbaru di Indonesia ya 4 April 2020 ya ada 2092 kasus dan 191 yang meninggal dan 150 yang sembuh. Itu yang terjadi pada bangsa kita. Maka hari ini kita tidak bisa ada di dalam sebuah gedung. Ya kita mengikuti anjuran pemerintah supaya kita beribadah di rumah masing-masing. Dan saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan saat kita berada di tempat yang terpisah. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu menyiapkan sungguh-sungguh hatimu pagi ini, menyiapkan sungguh-sungguh keberadaanmu untuk Roh Allah berbicara dan memberkati engkau, memulihkan hidupmu, memulihkan keluargamu, dan memulihkan bangsa kita. Ini kerinduan kita pada pagi ini. Ya, ada 2092 kasus, 191 orang meninggal sampai tanggal 4 April. Ya, 150 orang yang sembuh itu terjadi pada bangsa kita. Yang paling banyak terjadi ya kasusnya adalah di Italia. Total kematian di Italia karena virus corona ini adalah mencapai 14.681 orang. Itu tertinggi di dunia. Bayangkan 14.681 itu yang saya baca di update 4 April 2020. Betapa virus ini sudah menyerang dan menimbulkan korban jiwa yang luar biasa. Dan bukan hanya korban jiwa, dampak perekonomian dunia sangat tertekan, mengalami depresiasi. Ya, kita bisa melihat di Italia, bangsa yang peradabannya sudah maju. Kita melihat fasilitas kesehatannya di sana sangat mumpuni. Tetapi hari ini ketika virus itu menyerang, mereka kalang kabut dan mereka seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang terjadi ketika negara itu mengalami lockdown? Ya, terjadi guncangan ekonomi. Ya, orang pada protes karena mereka tidak bisa keluar. Yang kesulitan cari makan. Demikian juga bukan hanya di Italia tetapi di India. Terjadi juga ketika di lockdown. Ya, terjadi protes yang luar biasa. Banyak orang tidak bisa makan hari-hari ini karena virus ini. Dan kita bertanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan saat umat-Mu menjerit? Di manakah Tuhan saat kami butuh bantuan-Mu? Hari-hari ini di Brasil kita lihat bagaimana orang-orang pada berdoa di tepi jalan, mereka berjongkok tersungkur berdoa meminta pertolongan Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama.
virus corona ini membuat setiap keluarga ada mesbah Tuhan. Di mana-mana orang berdoa, meminta mujizat. Tetapi pertanyaan yang sering terjadi dan terjadi hari-hari ini adalah kenapa, di mana Tuhan saat kami membutuhkan Engkau? Engkau ada di mana Tuhan saat kami perlu Engkau? Kami perlu mujizat-Mu, kami perlu kuasa-Mu. Pertanyaan itu seringkali menghinggapi orang percaya hari-hari ini. Kenapa Tuhan izinkan dokter-dokter yang terbaik di Indonesia, beberapa dokter saya melihat lebih dari 3 orang yang sudah meninggal. Mereka yang ada di garis depan, mereka berusaha untuk menyembuhkan orang lain. Justru mereka jadi korban. Dan orang-orang pada bertanya, mengapa ini terjadi? Di manakah keadilan-Mu? Di manakah kuasa-Mu? Di manakah mujizat-Mu? Dan seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Kita merasa tertekan. Dan ada beberapa orang yang bertanya, masih adakah Tuhan itu? Mengapa ini bisa terjadi? Ini yang menghinggapi. Ini pertanyaan yang ada di dalam diri orang-orang percaya hari-hari ini. Ya. Kita akan membaca di dalam Mazmur 22. Mazmur 22 ayat yang kedua, mari kita akan baca. Ya. Mazmur 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saya ulang ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Perkataan yang ditulis oleh pemazmur ketika pemazmur Daud mengalami tekanan. Seolah-olah Tuhan jauh dan pemazmur Daud mengomong seperti, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dan perkataan yang sama dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Dia ada di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dan hari-hari ini seolah-olah Tuhan meninggalkan hidup orang percaya. Di manakah kuasanya? Di manakah hadiratnya yang menyembuhkan? Bukankah Dia Allah El Shaddai? Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan semuanya. Tetapi mengapa hari ini mujizatnya tidak terjadi, tapi mengapa pertolongannya tidak terjadi? Bahkan ada beberapa hamba Tuhan, pendeta, yang diizinkan meninggal oleh karena virus ini. Mengapa ini terjadi Tuhan? Mengapa ini terjadi bagi orang-orang percaya? Ya. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Tapi hari ini seolah-olah Tuhan jauh dan tidak menjawab doa-doa kita. Ya. Tahukah Anda bahwa Yesus ada di mana? Allah ada di mana ketika kita berseru dan meminta pertolongan Tuhan? Dia ada di mana? Apakah Dia meninggalkan saya ataukah Dia meninggalkan saudara? Ada di mana Dia ketika engkau berseru, engkau berdoa, bersujud menyembah kepada Tuhan, engkau mengangkat tangan tetapi belum ada mujizat buat bangsa kita. Belum ada pertolongan Tuhan buat kota kita. Sehingga masih saja endemi itu menyerang kota kita dan bangsa kita. Sehingga korban berjatuhan. Di manakah Tuhan? Di atas kayu salib itu Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, menerikan seruan. Allahku, Allahku,
Mengapa engkau meninggalkan aku? Saya mau katakan kayu salib adalah tempat di mana seruan dan pertanyaan manusia di sepanjang zaman digemakan bahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu kerasnya daya guncang itu. Sehingga banyak orang menjadi guncang hari-hari ini. Ya. Di manakah sesungguhnya Tuhan? Di dalam pergumulan kita hari-hari ini. Saya mau katakan, Tuhan ada dan Tuhan sedang menolong kita. Di kayu salib hari ini yang kita peringati Jumat Agung, di kayu saliblah Yesus berkata seperti itu. Pertanyaan manusia dijawab oleh Kristus. Ketika dia di kayu salib, dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di manakah Tuhan ketika menderita? Saya mau katakan hari ini, Dia sedang bersama kita. Dia ikut menderita di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan. Ya. Perhatikan kata mengaruniakan, Allah adalah pribadi yang menaruh belas kasihan dan rela berkorban memberikan yang terbaik yang dimilikinya, yakni anak tunggalnya. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang kehidupan Yesus Kristus. Dia menderita di kayu salib oleh karena kasihnya kepada kita. Maka salib itu bukan hanya pertanyaan, tapi itu sekaligus jawaban bagi orang percaya. Dia ada di tengah penderitaan kita. Karena kasihnya kepada kita. Percayalah, jangan engkau digoncangkan imanmu oleh keadaan. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia ada hari ini. Dan Dia izinkan semuanya terjadi. Karena Allah punya rencana bagi dunia ini. Bagi masa depan orang percaya. Di atas kayu salib sesungguhnya bukan hanya ada pertanyaan. Tetapi di kayu salib ada jawaban. Aku di sini di tengah-tengah penderitaanmu. Ya. Yesus ada di tengah-tengah penderitaan kita. Sang Firman yang menjadi manusia itu mengalami penderitaan yang terberat, bahkan harus melewati kematian. Bukankah kayu salib itu adalah tanda kepedulian Tuhan terhadap pergumulan dan penderitaan kita orang percaya? Jadi ketika kita menderita, kita berseru kepada Tuhan, Dia ada bersama kita. Dia mengizinkan semua ini terjadi untuk apa? Untuk menguji iman kita. Untuk Tuhan melihat bagaimanakah imanmu, bagaimanakah engkau tetap berpaut kepada Tuhan. Jangan engkau mengandalkan manusia hari-hari ini, engkau akan kecewa. Ya. Di tengah penderitaan dan pergumulan, kayu salib adalah tempat pertanyaan manusia, sekaligus tempat Tuhan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Dia sudah mati. Dia ikut menderita. Kalaupun hari ini engkau diizinkan, kita diizinkan mengalami semua ini. Allah punya rencana. Mari kita introspeksi hidup kita hari-hari ini. Bukankah oleh karena corona, keluarga kita boleh berkumpul, kita yang tadinya jauh kita menjadi dekat. Itu yang pertama. Kedua, lihat hari-hari ini di Brasil, di seluruh penjuru dunia terjadi ledakan gerakan doa. Di mana-mana sekarang orang berseru memanggil nama Tuhan. Hei, Allah punya tujuan. Semuanya diizinkan terjadi. Allah punya kendali atas dunia ini. Dan Tuhan punya kendali atas hidup kita. Percayalah seperti Ayub. Ayub dia tidak berbuat dosa ketika hal-hal buruk datang menghampirinya.
Anaknya tewas. Hartanya habis. Dia bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Dan istrinya berkata, kutuki saja Tuhanmu, mengapa engkau masih percaya? Apakah hari-hari ini ada yang mengomong, tinggalkan saja Tuhanmu, dia tidak menjawab doamu. Mari kita mampu berkata seperti Ayub, seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Percaya bahwa di tengah endemik ini, di tengah krisis ini, Tuhan ada buat kita. Dia pasti menolong kita. Ayo, jangan putus pengharapan. Kita bangun doa-doa kita. Kita bangun mezbah pujian kita. Bersama-sama. Ini waktunya masa penampian itu. Orang yang tetap terpaut kepada Tuhan, dia akan nikmati pertolongan Tuhan. Orang yang terpaut kepada Tuhan, dia akan nikmati pertolongan Tuhan. Sekalipun belum berubah suasananya, belum berubah krisisnya. Tapi yang Tuhan berikan perbedaan antara orang yang bergantung kepada Tuhan dan yang tidak. Adalah ada damai dan engkau diberi kekuatan oleh Tuhan. Engkau dimampukan untuk menghadapi masa krisis. Engkau mampu taat dan peka akan suara Tuhan. Janda Sarfat. Dia mampu menghadapi krisis. Dia bersama dengan anaknya. Ketika Nabi Elia datang. Nabi Elia diutus Tuhan untuk datang memberkati janda itu. Tetapi ada yang harus dilakukan oleh janda itu. Yang pertama, janda itu percaya kepada sang Nabi. Dan kita perlu hari ini mengikat semakin dekat dengan Tuhan. Ayo kita bangun lagi kepercayaan semakin melekat kepada Tuhan. Ketika Tuhan menguji kita, kita semakin dekat dengan Tuhan. Elia datang kepada janda itu. Pertama dia minum, diambilkan minum. Elia datang, dia minta roti. Apa yang dikatakan oleh janda itu? Cuman ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Aku akan mengolahnya. Aku akan memakannya untuk aku dan anakku. Setelah itu aku akan mati. Hei, bagaimana keadaanmu hari ini? Taatlah kepada Tuhan. Berimanlah sungguh kepada Tuhan. Mari dengan kondisi krisis seperti ini, belajarlah peka dengan suara Tuhan. Dan terus berharaplah kepada Tuhan. Minta Dia. Jangan andalkan yang lain. Tapi hari ini Tuhan sedang berperkara bagi umatnya. Dia punya rencana. Jangan kehilangan harapan. Dia ada bersama kita. Mengapa engkau meninggalkan aku Tuhan? Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kitalah justru yang sering meninggalkan Tuhan dan mengecewakan Tuhan. Dia ada bersamamu hari ini. Dia ada di hidupmu hari ini. Dan hari ini tangannya terbuka. Miliki iman seperti Sadra, Mesa, Abednego. Apa yang dikatakan ketika dia akan dimasukkan ke dalam dapur api? Ya Tuanku Raja, perlu Tuanku Raja ketahui. Tuhan yang kami sembah, Allah El Shaddai itu pasti menolong kami dari dapur api itu. Tetapi seandainya Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, perlu Tuanku Raja ketahui, aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Wow, iman yang luar biasa. Mari hari ini dengan krisis yang terjadi, jangan goncang imanmu, miliki iman seperti Sadra, Mesa, Abednego. Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku, Dia bersama dengan aku. Aku kuat menghadapi krisis ini, aku mampu menghadapi krisis ini. Segala sesuatu boleh terjadi, tetapi imanku tetap kuat di dalam Tuhan. Aku tetap kuat di dalam Tuhan, aku mampu melewatinya. Mari, biarlah hidup kita semakin bergantung kepada Tuhan. Saya akan ceritakan sedikit. Ada seorang, pasti Bapak Ibu tahu yang namanya Billy Graham. Billy Graham ya. Seorang pengkhotbah yang luar biasa ya.
seorang pengkhotbah yang luar biasa, ya seorang penginjil besar di dunia ini. Maka sesungguhnya jika kita mengenal salah seorang rekan pelayanannya, ada yang bernama Charles Templeton. Ya, Templeton adalah seorang penginjil yang berbobot. Dia rekan dari Billy Graham. Ya, Tuhan memakai secara luar biasa dalam setiap kebaktian yang dipimpinnya. Ya, dia berkhotbah lebih dari melayani berkhotbah. Ya, dalam setahun lebih melayani orang 1,5 juta orang atau 1,5 juta orang. Bahkan sebuah tulisan tentang Charles Templeton ini yang dimuat di Amerika Magazine edisi Agustus 1953 menyebut sebagai religions super salesman. Namun hamba Tuhan besar ini terjatuh dalam perjalanan pelayanannya. Seorang yang dipakai Tuhan, Charles Templeton, rekan dari Billy Graham. Orang yang melayani Tuhan dengan antusias dan mempertobatkan banyak jiwa. 1,5 juta orang dilayani oleh dia. Berkhotbah di mana-mana, membangkitkan, bikin gerakan KKR di mana-mana. Tetapi apa yang terjadi? Ya, di akhir pelayanannya dia menjadi seorang agnostik. Apa itu agnostik? Ya, seorang yang meragukan keberadaan Tuhan. Di dalam bukunya Forever to God, My Reason for Rejecting the Christian Faith, atau kalau bahasa Indonesia seperti ini, pamit kepada Tuhan. Wow. Di dalam bukunya dia pamit kepada Tuhan dan dia menulis alasan kenapa dia meninggalkan iman kekristenannya. Kenapa dia meninggalkan imannya seorang pengkhotbah, tetapi di akhir hidupnya, di akhir pelayanan dia menjadi kecewa dan menjadi seorang yang tidak percaya dengan kedaulatan Tuhan. Dia menulis di dalam buku dan disertakan ada sebuah foto di dalam buku itu, ada seorang wanita Afrika. Wanita Afrika ini sedang menggendong, memeluk mayat anaknya. Dan dia memeluk mayat anaknya, dia berdoa, dia minta hujan. Tetapi hujan tidak diberikan. Ketika Charles Templeton melihat itu, dia menjadi kecewa. Kenapa? Hanya sebuah hujan, hanya hujan saja yang diminta oleh wanita itu. Oleh orang-orang Afrika waktu itu. Tetapi kenapa Tuhan tidak memberi hujan kepada mereka? Terjadi kekeringan yang luar biasa dan banyak orang mati oleh karena kekeringan itu. Templeton melihat seperti ini. Kalau Tuhan itu penuh kasih, kenapa dia tidak memberi hujan kepada orang-orang Afrika? Hanya sebuah hujan terlalu mudah untuk Allah El Shaddai itu. Tapi kenapa hujan tidak diberikan? Dan banyak orang mati karenanya. Itulah alasan Charles Templeton di akhir hidupnya dia meninggalkan pelayanannya dan menjadi orang yang tidak percaya dengan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Ya, bagaimana mungkin Allah yang Maha Pengasih melakukan hal sedemikian kepada seorang wanita yang ada di dalam foto itu? Dan pertanyaan yang sama pun timbul dalam diri orang percaya. Kenapa Tuhan membiarkan banyak orang mati hari-hari ini? Ribuan orang mati. Ya. Mari di atas kayu salib, Kristus pun mempertanyakan hal yang sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ada di sini. Di tengah-tengah penderitaan kita. Yesus ada bersama kita. Kayu salib itu menandakan dia peduli. Dia ada di tengah-tengah penderitaan kita. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Hari ini Jumat Agung kita peringati hari kematian Tuhan Yesus. Menunjukkan dia ada di tengah-tengah penderitaan untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Percayalah bahwa dalam segala sesuatu Tuhan punya rencana. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi
di dunia ini, di Indonesia ini, di kota kita, semua ada di dalam kendali Tuhan. Jangan tinggalkan iman percayamu, tapi yakinlah Tuhan pasti menolong kita. Ada pelangi sehabis hujan. Kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan. Tapi pesan Tuhan pagi ini kepada jemaat Ebenezer, kepada seluruh mata yang melihat video, yang melihat khotbah ini. Tuhan bersamamu dan Tuhan akan menolong engkau. Ikuti saja anjuran pemerintah. Tetap stay di rumah. Don't go anywhere. Jangan kemana-mana. Tetap di rumah. Berdoa kepada Tuhan. Mohon belas kasihannya. Terus mari kita bangun. Dan biarlah Indonesia menerima lawatan Tuhan. Wabah ini segera lalu dari bangsa kita. Jangan pernah menjadi kecewa kepada Tuhan. Tuhan bersama kita. Jumat Agung, keagungannya, kebesarannya, kedahsyatannya akan terjadi bagi kota dan bangsa kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya segala sesuatu yang terjadi ada di dalam kendali Tuhan. Aku percaya endemik ini, virus ini akan segera lalu dari bangsa kami, akan segera lalu dari kota kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menghentikannya. Kami berseru kepadamu, kami meminta tolong kepadamu Tuhan. Turunlah belas kasihan-Mu atas kota kami, turunlah belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Umat-Mu yang Kau kasihi. Kami mau terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau terus beriman kepada Tuhan dengan lebih lagi. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu ada buat kota kami, buat bangsa kami. Kami terus berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, bersama dengan jajaran menterinya. Mari Tuhan, biarlah setiap kebijakan yang diambil itu semua atas pimpinan dan hikmat dari Roh Kudus. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan campur tangan. Aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Aku percaya belas kasihan-Mu atas bangsa kami dan Engkau memberi hikmat kepada para pemimpin kami. Biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang diambil itu yang terbaik untuk bangsa kami. Itu yang terbaik untuk kota kami. Berkati Tuhan mulai dari pemimpin pusat sampai ke daerah, wali kota, camat, lurah. Tuhan semuanya bergandengan tangan. Dan kami terus Tuhan mohon belas kasihan-Mu atas kota dan bangsa kami. Segera lalukan virus ini Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan kami percaya. Tidak ada yang mustahil. Engkau menolong gereja-gereja-Mu, Engkau menolong umat-Mu, Engkau menolong para hamba Tuhan, pendeta, majelis, evangelis, semua Tuhan para pelayan-Mu. Taruh hikmat kepada kami dan bela kami membangun rantai doa setiap hari. Kami mohonkan doa kepadamu. Kami percaya Tuhan menyendengkan telinga atas doa-doa kami. Maka hamba-Mu memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Turunlah anugerah keselamatan atas sidang jemaat-Mu. Hamba memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati mereka yang hari-hari bergumul tentang pekerjaan, tentang usaha yang mengalami kemerosotan. Tuhan menolong kami, pemeliharaan Tuhan sempurna atas umat-Mu ya Bapa. Turunlah belas kasihan-Mu atas umat-Mu, atas gereja-Mu, atas jemaat-Mu Bapa. Engkau mengasihi kami. Kami percaya, hamba percaya, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi hari depan penuh dengan pengharapan. Anugerah keselamatan, anugerah kemurahan, limpah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu, pimpinan-Mu, kasih-Mu, limpah atas kami semua.